يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu salna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mawsan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Mawsan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina wa mawsan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat wa mawsan Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir wa ila Aisyah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pengarang kitab niki Syekh Abdullah Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Selanjutnya ya, sekarang wa ammad dalilu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Wa ammad dalilu, dan adapun bermula dalil, ala tartibiha, atas pengurutan hadhil arba'ah, atas sistematisasi hadhil arba'ah, fil istidlali, dalam rangka beristidlal, menjadikan dalil biha dengan arba'ah. Hadza, dengan ini, rupanya at-tartiba, urutan, sistematika,
Amma butuh jawab sekaligus ad-dalil butuh khabar. Adalah fahuwa maka bermula ad-dalil adalah maka gitu. Fahuwa adalah fahuwa maka bermula ad-dalil adalah ma sesuatu rawa yang telah meriwayatkan hu akan ma siapa al-Baghawi Imam Baghawi. An Mu'adz bin Jabalin dari Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar dari anna adalah lama ketika ba'atha telah mengutus siapa Rasulhu akan Mu'adz mengutus ilal Yamani ke negeri Yaman. Jawab dari lama qala maka bersabda siapa Rasul kaifa dalam keadaan bagaimana taqdi memutuskan hukum siapa kamu idza uridha apabila diperlihatkan atau ditampakkan laka bagi kamu apa qada'un permasalahan persengketaan. Qala Mu'adz bin Jabal menjawab aqdi memutuskan siapa saya bi kitabillahi dengan kitab Allah. Qala Rasul bertanya fa illam tajid maka jika lam tajid kamu tidak mendapati fi kitabillahi di dalam kitab Allah. Qala Mu'adz menjawab fabi sunnati Rasulillahi maka saya akan memutuskan hukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul bertanya lanjutan fa illam tajid maka jika kamu tidak mendapati siapa kamu fi sunnati Rasulillahi di dalam sunnah Rasulullah. Qala Mu'adz menjawab ajtahidu maka saya bersungguh-sungguh ra'yi akan pendapat saya wala alu dan tidak sembrono tidak lalai siapa saya ai maksudnya la uqassiru tidak sembrono tidak lalai siapa saya fi ijtihadi di dalam ijtihad saya. Qala kemudian Mu'adz melanjutkan berkata fadaraba maka menepuk. Oh ini perawi hadis ya yang mengatakan qala maka perawi hadis kemudian berarti siapa ini tadi Baghawi ya. Maka perawi hadis mengatakan fadaraba maka menepuk siapa Rasulullah utusannya Allah ala sadrihi atas dadanya Mu'adz. Wa qala dan bersabda siapa Rasul alhamdu bermula segala puji adalah lillahi bagi Allah alladzi yang waffaqa telah memberi taufik siapa alladzi Rasulillahi akan utusan dari Rasulullah lima terhadap sesuatu yarda boleh, yurdi juga boleh, tergantung. Yarda yang ridho siapa Rasulullahi utusannya Allah. Gitu. Itu dulu nanti dilanjutkan selanjutnya. Sekarang pakai bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad dalilu lan anapun utawi dalil ala tartibiha ing atase urut-urutane hadhil arba'ah fil istidlali ing dalam istidlal biha kelawan hadhil arba'ah hadza kelawan ikilah rupane at-tartiba urutan
iku fahuwa mongko utawi ad-dalil iku ma barang rawa kang wis ngriwayataken hu ing masyab sapa al-Baghawi Imam Baghawi an Muadz bin Jabalin saking Muadz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'tuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lamma semangsane ba'atha ngutus sinten Rasul hu ing Muadz ilal Yamani maring negeri Yaman. Qala ngendikan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa hale kaya apa takdimu tusi sapa sira Mu'ad idza urida ing dalem ari kalane den pentokake diperlihatkan laka kadue sira apa qadaun qada persengketaan boleh. Qala jawab sapa Mu'ad aqdi mutusi sapa ingsun bi kitabillahi kelawan kitab Allah. Qala tanglet sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa illam tajid maka lamun ora nemu sapa sira fi kitabillahi ing dalam kitabe Allah. Qala jawab sinten sapa Mu'ad fa bi sunnati Rasulillahi maka kelawan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Rasul atau bertanya siapa Rasul sinten Rasul fa illam tajid mongko lamun ora menemukan sapa sira fi sunnati Rasulillahi ing dalam sunnah Rasulullah. Qala jawab sinten Mu'ad ajatahidu nemen-nemeni sapa ingsun ra'yi ing pendapat ingsun wala alulan ola sembrono sapa ingsun ai tegese la uqassiru ora lalai sapa ingsun fi ijtihadi ing dalam ijtihad ingsun. Qala ngendika sapa rawi bersabda berkata siapa rawi fadaraba mongko menepuk sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi ing atase dodone Mu'adz bin Jabal wa qala lan ngendikan sinten Rasul alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah alladzi kang waffaqa maringi taufik sapa alladzi rasulillahi ing rasule utusane Gusti Allah lima krana barang atau maring barang ya radha kang ridho sapa sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita analisis sekarang realitas-realitas yang ada di dalam teks. Yang pertama, bagaimana penyikapan kita tentang hadat tartiba. Mari kita analisis. Yang paling penting adalah ngerti sirat. Memahami bahwa kata-kata at-tartib itu adalah merupakan bentuk masdar dari rattaba yurattibu tartiban. Itu penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi memahami sigat ini masdar, ini fi'il madhi, ini fi'il amar, ini dan seterusnya. Itu sangat menentukan dalam rangka akurasi analisa kita. Ya. Kalau seandainya kita sudah menyimpulkan bahwa kata-kata at-tartib itu adalah merupakan bentuk masdar dari rattaba yurattibu tartiban, tartibatan tartaban, tirtaban murattaban, fahuwa murattibun wa dzaka murattabun, rattib la turattib murattabun murattabun. Ketika itu sudah kita fahami, maka kita merujuk pada kaidah-kaidah yang ada. Apa kaidahnya? Seperti yang pernah saya tegaskan, kalau seandainya kita menemukan sebuah lafadz yang itu adalah sigatnya masdar, ya kan? Itulah sigatnya adalah masdar, maka kemungkinan i'rabnya dalam konteks ini dan yang jatuh sebelumnya itu ada lafadz yang sejenis dengan masdar itu, maka kemungkinannya adalah ditentukan sebagai maf'ulun mutlaqun. Ini cara berlogikanya begitu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu, faham terlebih dahulu bahwa kata-kata at-tartiba di sini adalah merupakan bentuk masdar dari rattaba yurattibu tartiban. Itu poin. Kemudian selanjutnya, sebelumnya itu didahului oleh kata-kata tartiban. Ya.
ketika sebuah masdar disebutkan dan sebelumnya ada lafadz yang sejenis, apakah kesejenisan itu dari arti dan lafadz atau dari arti saja? Perhatikan, itu merupakan indikator bahwa at-tartib di situ ditentukan sebagai maf'ulun mutlaqun. Coba nalar berpikirnya diperhatikan. Kata-kata at-tartib itu adalah merupakan bentuk masdar dari rattaba yurattibu tartiban. Sebelum ada kata-kata at-tartib, ada lafadz yang itu sesuai dari segi lafadz dan artinya, yaitu kata-kata ala tartibiha. Kalau seandainya kita menemukan sighat yang itu masdar dan sebelumnya ada sighat atau ada lafadz yang sejenis, apakah kesejenisan itu dari segi arti dan lafadz atau dari sisi arti saja, maka itu merupakan indikator, maka itu merupakan petunjuk bahwa masdar yang kita temukan itu adalah berkedudukan sebagai maf'ulun mutlaqun. Karena demikian maka cara bacanya di sini hadza kelawan ikilah rupane at-tartiba, at-tartiba. Itu semacam itu. Ketika misalnya hadza tartib ini kemudian kita tentukan sebagai masdar, kita tentukan sebagai maf'ul mutlak, yang sebenarnya menjadi maf'ul mutlak itu yang mana? Yang sebenarnya bukan yang menjadi maf'ul mutlak itu bukan at-tartib, akan tetapi hadza. Panjenengan akan bertanya mungkin, Ustadz, biasanya yang namanya maf'ul mutlak itu kalau seandainya kita definisikan adalah isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya. Hadza kan bukan masdar. Dalam konteks inilah kita harus masuk pada konsep an-naib anil masdar. Ya, itu sudah saya tulis. Pengganti dari masdar. Ya, bisa jadi muradifnya, bisa jadi naatnya, bisa jadi misalnya isim isyarah kalau seandainya musyar ilaihnya berbentuk masdar. Begitu. Itu konsep tentang an-naib anil masdar, pengganti dari masdar. Konsep dasarnya kenapa kok kemudian an-naib anil masdar ini perlu dimajukan, perlu dipertegas? Lebih disebabkan karena konsep dasar dari maf'ul mutlak memang harus terbentuk dari masdar. Nyatanya di sini yang menjadi masdar itu atau maf'ul mutlak itu adalah hadza yang merupakan bentuk isim isyarah. Ya. Berarti kita tidak konsisten pada penegasan awal di mana yang namanya maf'ul mutlak harus terbentuk dari masdar. Ada konsep yang namanya an-naib anil masdar. Ya. Hal-hal yang pada akhirnya bisa menggantikan posisi masdar sehingga meskipun bukan masdar, ketika ada an-naib anil masdar itu memungkinkan juga untuk kemudian ditentukan sebagai maf'ul mutlak. Udhkurullaha katsiran misalnya. Udhkurullaha katsiran itu asalnya adalah udhkurullaha dzikran katsiran. Kalau seandainya katsiran itu kemudian ditentukan sebagai misalnya kita lihat analisis misalnya dari aspek sighatnya, ini adalah isim sifat, biasanya ditentukan sebagai naat. Biasanya ditentukan sebagai hal. Itu semacam itu. Tapi kita tahu bahwa uzkurullaha katsiran itu sebenarnya mengandung atau membuang lafadz dzikron yang awalnya itu menjadi maf'ul mutlak. Katsiran memang awalnya menjadi naat dari dzikron yang menjadi maf'ul mutlak. Uzkuru Allah. Ingatlah kamu. Berzikirlah kamu semuanya. Atau ingatlah kamu semuanya Allah terhadap Allah zikron dengan ingat katsiran yang banyak. Ya. Kata-kata zikron kemudian dibuang, kemudian posisi katsiran yang awalnya menjadi naat digeser menempati posisi zikron yang menjadi maf'ul mutlak yang dibuang. Akhirnya menjadi uzkurullaha katsiran. Realitas semacam itu ada. Akhirnya kita masuk pada konsep an-naib anil masdar, pengganti dari masdar. Itu
Bagaimana kita berlogika tentang hadzat tartib yang itu adalah sighatnya masdar, yang sebelumnya ada kata-kata tartib yang sejenis baik dari sisi makna maupun dari sisi lafaz. Itu merupakan indikator bahwa hadzat tartib itu ditentukan sebagai maf'ul mutlak. Ketika hadzat tartib itu ditentukan sebagai maf'ul mutlak, maka yang menjadi maf'ul mutlak adalah hadzanya. Sedangkan at-tartib itu kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi'al u'riba na'tan au bayanan au badal. Karena demikian cara penerjemahannya adalah hadza kelawan iki rupane at-tartiba. Itu jadi badal. Itu semacam itu. Ya. Yang pertama itu. Ini sekedar pengulangan-pengulangan realitas-realitas yang kemudian ada di dalam teks itu yang kemudian kita jelaskan. Yang kedua adalah tentang lafadz ibnun. Ya. Seperti yang sering kali saya tegaskan, karena ini kita harapkan memang sasarannya itu adalah untuk pemula, maka harus kita ulang-ulang biar ingat. Ya. Pokoknya kita ketemu apa, kalau itu kita anggap penting, ya kita analisis. Apa penegasan yang ada pada lafadz ibnun? Hamzah yang ada pada lafadz ibnun itu adalah hamzah wasol. Konsep secara umum dari hamzah wasol itu bukan dibuang, akan tetapi tidak dibaca. Saya ulangi lagi. Konsep dari hamzah wasol itu bukan dibuang hamzahnya, sehingga hamzahnya tulisannya tidak ada. Konsepnya bukan itu. Akan tetapi konsep dari hamzah wasol itu tidak terbaca dengan tetap saja yang namanya tulisannya tetap ditulis. Ya, misalnya kata-kata fastaghfiruh, wastaghfiruh, hamzahnya tetap ada di situ meskipun tidak dibaca. Itu konsep dari hamzah wasol. Saya tegaskan, hamzah wasol bukan dibuang tapi tidak terbaca. Tapi dalam konteks tertentu, dalam kasus tertentu, ternyata ada hamzah wasol yang di samping dia tidak dibaca juga secara tulisan dibuang. Terjadi pada apa itu? Terjadi pada lafadz ismun, terjadi pada lafadz ibnun. Ismun hanya terbatas pada konsep bismillahirrahmanirrahim. Karena demikian ketika misalnya kita membaca lafadz bismillahirrahmanirrahim, bismi itu merupakan gabungan dari bi dan ismun. Tapi hamzahnya jelas-jelas nggak ada secara tulisan di situ. Itu semacam itu. Ya, yang oleh para ulama untuk kasus untuk ismun itu hanya semata-mata dalam konteks atau dalam kasus bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Itu disebut sebagai likathrotil isti'amali. Karena sering digunakan. Gitu aja. Ya, ya sudah. Pokoknya kita memiliki alasan ismun itu adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu konsepnya adalah bukan dibuang hamzahnya, akan tetapi tidak dibaca dengan tetap menulis hamzahnya itu. Secara umum hamzah wasol itu seperti itu. Tapi untuk kasus ismun dalam konteks bismillahirrahmanirrahim, tidak dalam yang lain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi. Sabbihisma, hamzahnya tetap ada di situ. Ya, ini sekedar untuk mengingatkan kembali bahwa ada yang perlu dijelaskan kepada murid-murid kita tentang hamzah wasol, kaitannya dengan lafadz ismun yang hamzahnya itu adalah hamzah wasol, kaitannya dalam konteks bismillahirrahmanirrahim yang jelas-jelas di situ itu bukan hanya tidak dibaca hamzahnya, akan tetapi juga dibuang. Itu perlu penegasan. Ya, di pondok-pondok masalah ini ya memang ditegaskan, kadang-kadang dibahtul masail kan. Itu semacam itu. Yang kedua adalah konteksnya adalah lafadz ibnun. Ya. Ibnun itu hamzahnya juga merupakan hamzah wasol. Akan tetapi kita lihat misalnya dalam konteks an Mu'adz bin Jabalin, hamzahnya hilang di situ. Sehingga ini biasa dibaca dengan kata-kata bin. Perhatikan. Ya. Kapan yang namanya hamzah yang ada dalam lafadz ibnun itu kemudian
tidak sekedar hanya misalnya dia itu tidak dibaca, akan tetapi juga dibuang apabila yang namanya hamzahnya lafadz ibnun itu diapit oleh dua isim alam. Di sini ada isim alam, yang pertama itu adalah Mu'adz, yang namanya adalah, yang kedua adalah Jabal. Ya, itu seperti itu. Ada dua isim alam mengapit lafadz ibnun, dan di situ tidak dimaksudkan susunan jumlah ismiyah. Kalau seandainya realitasnya semacam itu, ada lafadz ibnun diapit oleh dua isim alam, dan di situ tidak dimaksudkan menjadi susunan mubtada khabar, maka hamzah yang ada pada lafadz ibnun itu dibuang. Tulisannya sepertinya, bacaannya seperti bin itu. Itu semacam itu yang perlu menjadi penegasan, sehingga cara bacanya an mu'adzibni jabalin, an mu'adzibni jabalin, itu semacam itu. Ya. Yang selanjutnya adalah kata-kata misalnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba diperhatikan. Kalau seandainya kemudian anna itu adalah dibaca anna, maka kita wajib memberikan mahal i'rab untuk anna plus isimnya plus khabarnya. Akhirnya lagi-lagi tergantung penyikapan kita. Tergantung penyikapan kita. Apakah misalnya ini kita anggap sebagai naibul fa'il dari lafadz ruwiya yang dibuang, ruwiya an Mu'adz bin Jabalin, apa? Anna, memungkinkan. Tapi yang paling penting adalah sikap yang sering kita kembangkan, bahwa sebuah lafadz tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rafa, dibaca nasab, dibaca jar, dan dibaca jazm kalau seandainya tidak karena ada tuntutan amil. Ya, kata-kata anna di situ memungkinkan untuk kemudian kita anggap sebagai naibul fa'il dari lafadz ruwiya yang dibuang. Tapi memungkinkan juga misalnya di situ ada marawahul al-Baghawi misalnya, itu dianggap sebagai badal dari man misalnya, ya memungkinkan. Yang paling penting adalah penyikapan adalah kita menyadari dengan pasti bahwa anna itu beda dengan inna. Kalau anna dia memiliki fungsi masdariyah, sehingga anna plus isimnya plus khabarnya itu fi ta'wilil masdar, atau kita anggap sebagai masdar mu'awwal. Karena kita anggap sebagai masdar mu'awwal sama persis hukumnya dengan masdar sharih atau isim biasa yang dia membutuhkan kedudukan i'rab yang kadang-kadang dibaca rafa, nasab atau jar. Mau dibaca apa ini tergantung bagaimana kita menakwilinya. Itu semacam itu. Oke, ya, tentang anna cara penyikapannya seperti itu. Kemudian di situ ada kata-kata sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya jumlah mu'taridhah. Kalimat sisipan yang posisinya itu sebenarnya tidak signifikan. Dia meskipun ada atau tidak ada, tidak mengganggu murad, tidak mengganggu maksud dari teks. Ini dibuang misalnya, itu tidak akan ada gangguan apa-apa. Karena dia memang tidak berkedudukan sebagai SPOK-nya itu, subjek predikat objek keterangannya itu tidak ada. Dia kita datangkan, dia didatangkan hanya sekedar untuk doa. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Shalla itu adalah fiilnya, Allah itu adalah fa'ilnya, lafadz Allah adalah fa'ilnya misalnya. Alaihi itu adalah susunan jarun wa majrurun, wasallama itu adalah diatofkan kepada lafadz shalla. Lafadz sallallahu alaihi wasallam itu kalau dalam konteks ilmu nahwu disebut sebagai jumlatun mu'taridhatun, kalimat sisipan. Ini biasanya terjadi pada konteks doa radhiyallahu an, karramallahu wajha, sallallahu alaihi wasallam. Begitu, radhiyallahu anhu dan seterusnya. Itu namanya jumlah mu'taridhah. Jadi kalau seandainya sampean itu mendengar kata-kata jumlah mu'taridhah, itu maksudnya adalah kalimat sisipan.
keberadaannya tidak menentukan. Maksud dari teks itu di mana dia dibuang atau tidak dibuang, maksud dari murad dari teks itu tidak akan berpengaruh sedikit pun. Dia didatangkan hanya sekedar untuk dianggap sebagai kalam doa. Semoga rahmat ta'zim Allah misalnya itu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam diberikan kepada Rasulullah, seperti itu. Ya. Kata-kata sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jumlah fi'liyah itu disebut ada istilah yang lain yang perlu didengar, karena para pemula juga harus dengar. Misalnya, oh ada toh namanya jumlah mu'taridhah. Masalah nahwu itu sebenarnya masalah istilah. Apapun yang kemudian muncul dalam istilah nahwu, kita upayakan untuk kemudian kita perkenalkan kepada para pemirsa. Ada istilah jumlah mu'taridhah. Jumlah mu'taridhah itu kalau dalam bahasa kita disebut sebagai kalimat sisipan. Itu fungsinya adalah sebagai kalam doa. Itu semacam itu. Ya. Itu fungsinya adalah sebagai kalam doa. Apakah kemudian itu dibuang atau tetap ada, tidak berpengaruh pada maksud dari teks. Anna Rasulullah misalnya lamma ba'atha, itu sama persis dengan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha. Itu semacam itu. Jadi teks tidak memiliki pengaruh apapun dari aspek muradnya. Pergeseran misalnya penerjemahan tidak ada sama sekali, karena lafadz sallallahu alaihi wasallam itu memang ditulis atau diletakkan dalam konteks ini hanya untuk berdoa saja. Itu semacam itu. Oke. Itu tentang lafadz sallallahu alaihi wasallam. Langsung kita sekarang masuk pada lamma. Lamma berdasarkan pencarian saya itu ada dua status, dua pendapat yang mungkin perlu kita informasikan, ya, yang nanti berkonsekuensi kepada penyikapan kita. Ada yang menganggap misalnya bahwa lamma itu adalah huruf. Ini misalnya ada di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Ketika kita membuka tentang huruf-huruf syarat, maka lamma dimasukkan. Berarti lamma bukan dalam kategori atau tidak termasuk dalam kategori isim. Karena termasuk dalam kategori huruf, maka dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Kalau seandainya lamma kita anggap sebagai huruf seperti yang kedua, lamma dianggap sebagai isim. Misalnya di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil i'rab dianggap sebagai dzaraf zaman. Apakah yang namanya lamma itu kemudian dianggap isim atau dianggap huruf? Tapi yang jelas dia itu adalah termasuk dalam kategori adat syarat. Itu penting untuk kemudian. Oleh karena demikian, maka pasti nanti akan kita temukan yang namanya fi'il syarat dan jawab syarat. Saya ulangi lagi. Lamma, para ulama ada yang menganggap bahwa itu adalah huruf, ada yang menganggap bahwa itu adalah isim. Di antara ulama yang kemudian menganggap ini bahwa lamma itu adalah huruf adalah Jami'ud Durus Al-Arabiyah Mustafa Al-Ghalayaini. Sedangkan yang menganggap bahwa ini adalah merupakan kalimat isim adalah kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil i'rab. Itu bisa dicek. Itu dianggap sebagai dzaraf zaman, dan ketika dianggap sebagai isim maka dia memiliki kedudukan i'rab. Kedudukan i'rab dari lamma itu adalah nasab karena dia termasuk dalam kategori dzaraf. Oleh karena demikian coro moco jawone, begitu. Lamma itu ing dalem semangsane, ing dalem. Ada kata kode ing dalem. Kalau seandainya kita anggap sebagai dzaraf, karena itu berkedudukan nasab. Untuk kontroversi lamma itu seperti itu. Selanjutnya kita pernah saya jelaskan juga, tapi tidak ada jeleknya untuk kemudian kita tegaskan ulang, karena lagi-lagi harus saya tegaskan, ini kita berhadapan sasaran dan target kita adalah pemula, bukan orang yang sudah pintar baca kitab, tapi pemula yang masih perlu bimbingan, penegasan, pentauqitan dan seterusnya.
tentang lafadz kaifa di situ. Kaifa. Ya. Penyikapan kita ketika kemudian kita bertemu dengan lafadz kaifa adalah bisa jadi itu kita anggap sebagai kalimat, itu bisa kita anggap sebagai hal, bisa jadi kita anggap sebagai khabar muqaddam dari aspek i'rab. Kalau seandainya kaifa itu kemudian masuk pada fi'il, kaifa taqdi, perhatikan itu. Kaifa taqdi, kita masuk kaifa pada fi'il. Kaifa taqdi. Kalau seandainya kaifa itu kemudian masuk pada jumlah fi'liyah, maka kaifa itu ditentukan sebagai hal. Kaifa hale koyo opo taqdi mutusi sapa sira. Kalau seandainya masuk pada fi'il. Karena dalam tataran selanjutnya ada kaifa yang masuk pada isim. Kaifa haluka. Kaifa iku koyo opo haluka utawi keadaan sira. Kaifa adalah bagaimana haluka bermula keadaan kamu. Ya. Jadi kaifa yang merupakan isim istifham itu kita bisa dua dalam konteks pengi'rabannya. Bisa jadi dia ditentukan sebagai hal, bisa jadi ditentukan sebagai khabar muqaddam. Kapan ditentukan sebagai hal? Ditentukan sebagai hal apabila yang jatuh sesudahnya adalah kalimat fi'il, ditentukan sebagai khabar muqaddam apabila yang jatuh sesudahnya adalah berupa kalimat isim. Apakah yang namanya kaifa itu kemudian ditentukan sebagai hal atau ditentukan sebagai khabar muqaddam? Yang jelas kaifa itu termasuk dalam kategori isim istifham. Isim istifham termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Karena demikian harokat yang ada pada lafadz kaifa itu adalah harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Saya tegaskan, apakah kaifa itu kemudian ditentukan sebagai hal, apakah ditentukan sebagai khabar muqaddam? Yang jelas adalah kaifa itu adalah isim istifham. Isim istifham termasuk dalam kategori isim mabni. Karena ini termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, maka harokat yang disandang oleh kaifa, fathah yang ada pada lafadz kaifa bukan harokatul i'rab, tidak mencerminkan bahwa di situ dibaca nasab, itu tidak. Dia adalah harokatul bina. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori wilayah al-asma al-mabniyah. Itu semacam itu. Catatan lanjutannya adalah kaifa itu adalah termasuk dalam kategori isim istifham. Isim istifham itu pasti ada fi sodril kalam. Tidak mungkin yang namanya istifham itu ada di tengah atau di akhir kalimat. Pasti ada di awal kalimat. Itu semacam itu. Selanjutnya adalah tentang lafadz taqdi. Kaifa hale kaya apa taqdi mutusi sapa sira? Kaifa hale kaya apa taqdi mutusi sapa sira? Kaifa dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan bagaimana taqdi memutuskan siapa kamu? Kata-kata taqdi sekarang. Saya hanya kepingin mengingatkan sebuah kaidah mengatakan idza tatarrafatil wawu wal ya'u, idza tatarrafatil wawu wal ya'u, apabila ada wawu atau ya ada di paling akhir, di pucuk, tatarruf, wa kanata madmun mataini, sedangkan keduanya wawu dan ya itu adalah di dhammah, uskinata, maka keduanya harus disukun. Idza tatarrafatil wawu, apabila yang namanya wawu ada pada paling ujung, paling pucuk. Apabila ada wawu dan ya itu ada pada posisi paling ujung. Dalam hal ini adalah lam fi'il yang tidak ada huruf lain setelah itu.
wa kanata madmumataini. Dan keduanya waw dan ya itu adalah di dhammah. Kenapa kok dalam konteks ini di dhammah? Iya, karena ini adalah fi'il mudhari. Kenapa kalau fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu kalau seandainya dia itu termasuk dalam kategori mu'rab, lebih disebabkan karena dia tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Dan kemudian dia tajarrud anin nawasibi wal jawazim, tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazm. Maka dia dibaca rofa. Tanda rofanya itu adalah dua. Ya kan? Kadang-kadang menggunakan dhammah, kadang-kadang dengan menggunakan thubutun nun. Kapan dengan menggunakan dhammah? Dengan menggunakan dhammah apabila dia bukan termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Kapan dengan menggunakan thubutun nun? Menggunakan thubutun nun apabila dia termasuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Realitasnya adalah taqdi di sini itu adalah bukan af'alul khamsah. Karena demikian tanda rofa dari taqdi ini adalah dengan menggunakan dhammah, sehingga asalnya ini adalah taqdiyu. Di dhammah ya-nya. Dhammah, ya yang ada di dhammah itu harus disukun. Kenapa? Karena dia tatarruf. Karena dia ada paling pojok, paling pucuk. Berdasarkan kaidah idza tatarrafatil waw wal ya'u wa kanata madmumataini uskinata. Idza tatarrafatil waw, apabila yang namanya waw atau ya itu ada pada posisi tatarruf, pada paling pucuk, wa kanata dan keduanya itu adalah madmumataini, di dhammah keduanya. Ini sudah saya jelaskan tadi kenapa kok kemudian harus di dhammah. Uskinata, maka yang namanya dhammah, yang namanya waw atau ya itu harus disukun. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.